Iya sekalian. Kayak tuh yang di situ yang kepunyaannya adik-adik ini juga. Setelah dikasih pupuk terus langsung diuruk sama tanah agar gulmanya itu enggak ikut makan pupuknya itu. Di samping itu kan gulma itu nanti kan kalau begitu dimasukkan ke dalam tanah dia juga sumber sebagai pupuk juga. Iya. Jadi kalau itu dari istilahnya kotoran hewan, kalau ini dari sisa-sisa tanaman. Memang kan itu juga memang yang baik itu ini kan harus dari sisa tanaman itu kembali lagi ke tanah. Iya. Itu terus selain dari pupuk kandang itu enggak ada pupuk yang lain ya? Enggak ada. Cuman itu biasanya itu pakainya pupuk burung walet, terus kotoran sapi, kambing juga bisa. Ntar dicampur jadi satu, terus difermentasi. Oh jadi pupuk kandang yang dibuat, yang diberikan itu tidak hanya dari satu jenis, tapi dari beberapa jenis, dari kotoran kambing, dari walet, kotoran sapi, kemudian itu difermentasi dulu, difermentasi. Paling enggak itu ya 1 hari lah, 1 malam 1 hari. Ditutup sama terpal itu. Jadi setelah diaduk itu, kemudian ditutup. Untuk takarannya Pak, sapi, kambing, waletnya sama, takarannya sama. Sama. Kalau perbandingan satu-satu ya? Perbandingannya biasanya itu kalau sakol ya, satu rit ya. Satu kol itu biasa 10 atau 15 walet. Sak. Satu kol itu 15 sak. Walet. Tapi satu saknya biasanya itu 25 kilo. 25 kilo. Ya, harusnya sekitar. Enggak, yang kita maksud itu antara walet, kotoran kambing, Pak, kotoran sapi itu perbandingannya sama. Misalkan sak sama. Oh, berarti kan satu banding satu ya, satu banding satu lah. Kemudian difermentasi. Ya, setelah diaduk rata, difermentasi kurang lebih sehari semalam. Iya. Ditambahin enggak Pak? Waktu proses fermentasi? Bisa juga. Enggak ada. Jadi karena memang dalam kondisinya masih lembab ya, kotorannya itu masih agak basah, itu baru. Pernah nggak nyampur dalam kondisi kering? Pernah. Tapi kering juga nggak dikasih air ya? Enggak. Pokoknya nggak pakai air. Nggak pakai air. Kalau kering mah itu yang sudah jadi campuran. Itu yang sudah dicampur. Kemudian kalau di dalam setelah panen dikasih pupuk, kemudian dibumbun seperti ini kan tepatan musim penghujan. Iya. Kalau pada saat musim kemarau ada tambahan air irigasi nggak? Ya di sini itu ya masalahnya itu cuman kekurangan air lah. Buat untuk nyiram itu kekurangan air. Dulu pernah sih dikasih sama itu peralon buat nyiram tuh ya. Selang, Pak. Kendalanya air itu. Airnya nggak cukup ya? Iya, airnya. Kalau nyiram jam berapa? Jam 3 mulai. Ya, itu kan sore. Yang baik memang sebaiknya sore sampai malam hari. Tanaman itu semua tanaman kalau bisa buat nyiram itu kalau pagi sekali sebelum matahari terbit, kalau sore sekalian sama itu dari hasil riset penelitian. Memang itu yang baik. Pernah itu yang musim kemarau yang disiram memang enggak yang disiram beda ya? Beda ya, jelas. Sebenarnya makanya kalau seperti kita wawancara seperti ini Pak ya, testimoni seperti ini, kita diskusi, makanya tadi kan saya lihat itu ada kacang gitu ya. Iya, dulu pernah. Tapi mungkin barangkali karena pengetahuan atau pemahaman yang punya kelor ini masih kurang, barangkali saya katakan itu kurang. Nah dengan adanya tumpang sari dengan kacang itu ada 2 keuntungan. Iya. Pertama, yang kacang itu juga produksi, kacang itu bisa mengikat nitrogen dari udara yang bisa digunakan untuk pupuk kelornya. Kelor bisa memanfaatkan pupuk yang dihasilkan oleh, bukan pupuknya. Jadi tanaman kacang itu bisa mengikat nitrogen dari udara. Itu. Dan nitrogen itu dalam bentuk yang sudah tersedia nanti bisa diambil oleh mereka secara otomatis ngelepas. Iya. Diambil oleh
kelor. Gitu. Jadi jenis kacang-kacangan tidak hanya kacang tanah saja, kacang-kacangan cuma kacang-kacangan ya kacang tanah, kacang tunggak, kacang ataupun yang lain kedelai dan sebagainya bisa itu mengikat N. Fungsinya seperti itu. Jadi secara alami padahal nitrogen itu sangat dibutuhkan untuk tanaman, terutama kalau kelor itu kan butuh pertumbuhan daunnya itu. Buktinya kalau yang tumbuh pasti nanti yang bagian bawah ini di belakang bapak itu kan ada yang bawah masih kuning. Iya. Itu indikasi kekurangan nitrogen. Kalau tanaman itu kekurangan nitrogen pasti daun yang paling bawah kuning, yang lama-lama akan coklat rontok mati. Iya. Itu kekurangan nitrogen. Kalau enggak dia akan hijau terus. Kalau nitrogen cukup. Karena ini model pertanian organik, tidak boleh menggunakan pupuk kimia, ya kita harus mencarikan alternatif pupuk organiknya, ya tadi kacang-kacangan, simbiosis. Tapi kan sayangnya juragannya kan enggak Iya betul. memperkenankan itu. Makanya kemarin juga saya ngomong Pak Bambang, iya, ngomong Pak Bambang kok enggak ditumpang sarikan dengan multiple cropping dengan kacang dan sebagainya. Oke, mungkin barangkali kan sharing dengan masyarakat di sekitar. Pokoknya aku kelorku apik, kacangnya tandurono kacang, gua hasilnya piye kita rembuk, monggo misalkan seperti itu. Iya, bosnya kelihatannya belum paham itu. Gitu. Jadi kan kemarin kan ngendiko bosnya si enom belum paham itu. Ya, kalau kemarin kan ngendiko bapak kan kalau Iya. bapaknya kemarin kan sudah Iya. ya mungkin interaksinya dengan masyarakat sudah paham betul kehidupan bermasyarakat, menyadari kan ya. Tapi anaknya kan kelihatannya belum kan ya. Mudah-mudahan nanti ke depan berharap bisa itu diterapkan. Eman gitu loh. Eman. Kalau ada tanamannya kacang otomatis rumputnya kan berkurang. Iya betul. Ya kan rumputnya kan berkurang karena apa rumput mau tumbuh itu dinaungi oleh kacang nggak bisa tumbuh. Tanaman itu tumbuh kan butuh sinar, sinarnya kalau kurang dia akan tertekan nggak bisa tumbuh. Di sisi lain ya sama tanaman itu punya namanya zat yang dalam bahasanya orang sekolah itu namanya alelopati. Jadi zat itu saling membunuh. Jadi kalau ada kacang, mungkin kacang itu mengeluarkan suatu zat yang bisa membunuh tanaman yang lainnya. Kalau tanaman yang keras itu lebih kuat, nggak mampu. Itu contoh dari mungkin barangkali ada lagi Mbak Nova yang terkait dengan pengelolaan gulma dan sebagainya. Ya, cuma dibalik aja, berarti nggak usah dicabut ya Pak? Enggak. Dibalik langsung Dibalik 40 hari sekali tadi ya? Iya. Pas sama pemupukan itu ya? Bareng sama Ya, Kalau contoh kan- kan ini Mbak, ini gambaran ini yang sebaiknya mungkin barangkali Pak nanti kalau ini kan karena terkait dengan tenaga yang Bapak Iya. kerjakan kan Hmm. sebenarnya kalau yang baik itu kan melingkar ini Iya, melingkar. melingkar. Enggak bisa Pak komentar. Oh, nggak bisa. Apa pupuknya apa Bisa komentar aja kacir? sih, bisa aja. Ya sebenarnya yang baik itu mumpuk itu Ya melingkar. kalau meningkat tapi kan Karena kan akar tanaman ini kita kan nggak tahu iya ke bawah maksudnya Mm-mm. kemana arahnya kan kita nggak tahu. Tapi kalau melingkar kan kita masih memberi Dulu peluang pernah Pak. Kayaknya harus seperti Iya. itu kayaknya. melingkar. Kan. Tapi karena nanti kan itu ada galengan istilahnya di situ harus dikembalikan di sini kan Ya. istilahnya kan gitu. Sehingga diberikan taruhlah kalau nggak melingkar penuh separuh lingkaran. Tapi ya Yun sewu kalau saya ngomong lingkaran ya. nambahi gawean jenengan itu aja kasarannya kan istilahnya kan gitu aja. kelamaan. Iya kan itu karena Dulu pernah Lebih baik seperti itu sebenarnya. Iya. Nah, itu kan melingkar ini. Kita kan enggak ya, jadi kalau kita bedol istilahnya tanaman singkong Pak, Iya, singkong. singkong kita bedol itu kan buahnya istilahnya singkongnya kan kemana-mana itu contohnya seperti itu. Nah, tapi nanti kan resikonya kalau
yang sini dibawa ke sini, yang otomatis yang sini nanti kan jadi ledok, Iya. ya kan